أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Semoga kajian ini mendapat ridha Allah dan kita selalu mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan di dunia dan di akhirat. Malam hari ini kita akan memulai dari hadis. Ini nomornya nomor aplikasi ya, beda dengan nomor di buku, yaitu 1578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayya ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Akhrajah Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah dulu, jadi kalau hadis menceritakan dengan kana ya, waktu dulu itu artinya pada umumnya waktu Nabi sudah wafat. Sehingga ceritanya dulu Rasulullah SAW yaqulu, yaitu berdoa mengucapkan Allahumma aslih li, ya Allah perbaikilah untukku dini, agamaku. Agamaku yang dimaksud di sini adalah kesadaranku dalam beragama. Ya, agamanya sudah bagus, nggak perlu diperbaiki, tapi kesadaran kita masing-masing itu yang dimaksud dalam kata dini, agamaku. Alladzi wa ismatu amri, yang mana agamaku itu adalah merupakan ismah. Ismah ain shad mim. Nah, kita mengingat kata maksum, ya, maksum itu dari ain shad mim. Maksum itu apa? Maksum itu orang yang dijaga. Para nabi itu dijaga oleh Allah sehingga mereka tidak pernah bersalah. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa, yaitu maksum. Kalau ismatu amri artinya bahwa agama itu sebagai penjaga bagi diriku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kondisi duniaku. Ya, artinya kondisi kehidupan dunia kita saat ini yang allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya aku hidup. Ya, karena kita hidup maka kita perlu pertolongan dari Allah untuk memperbaiki keadaan duniawi kita.
Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah untukku akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang kesanalah kami akan kembali. Kita semua akan kembali ke akhirat. Maka kita juga ingin keadaan kita terus ditingkatkan, terus diperbaiki. Kalau kita nyaris ke neraka, maka Allah jauhkan kita dari neraka. Kalau kita dapat surga yang bawah, ya, kita minta Allah terus meningkatkan kita sehingga surga kita semakin tinggi, bahkan bisa menemani Rasulullah SAW. Yaitu perbaikan akhirat. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidupku ini sebagai penambah bagiku untuk segala kebaikan. Ya, jadi kita hidup, kita tidak tahu masing-masing masih punya jatah berapa hari atau berapa tahun. Tapi yang kita minta dengan doa ini agar sisa-sisa hidup kita ini bisa menambah kebaikan, jangan menambah dosa, jangan menjadikan kita malah jauh dari Allah. Tapi dengan bertambah umur kita semakin dekat kepada Allah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu roha. Nah, kita mengenal kata-kata istirahat, ya, istirahat. Roha itu ya istirahat, ya. Jadi kita istirahat min kulli syarr, dari segala keburukan. Keburukan itu cukup di dunia ini, ya. Jangan sampai terbawa ke alam kubur, jangan sampai terbawa ke akhirat. Ya, keburukan di dunia bisa jadi merupakan cobaan yang dampaknya bagus. Tapi kalau keburukan di akhirat, ya, di alam kubur dan seterusnya, naudzubillah, itu tandanya orang akan celaka, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu satu tahapan daripada tahapan-tahapan akhirat. Siapa yang memasuki dengan mudah, maka tahapan selanjutnya lebih mudah. Siapa yang memasukinya dengan susah, maka tahapan berikutnya makin susah. Ini doa yang bagus sekali, yaitu isinya seperti kita ketahui, ya, banyak. Kita mohon pertama perbaikan kualitas agama kita. Kenapa? Karena agama itu penjaga, benteng bagi kita. Karena agama kita tidak mau mencuri. Karena agama kita tidak mau mencelakakan orang lain. Karena agama kita suka menolong orang, ya, jadi agama ini luar biasa. Agama itu, karena agama kita terjaga, terlindungi dari segala yang tidak baik. Beda dengan orang kafir, ya, karena nggak ada yang menjaga dirinya,
orang kafir itu mudah melakukan kriminal, melakukan kejahatan. Tapi kalau kita, karena kita dijaga oleh agama, oleh ilmu agama, maka kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu kita mohon duniawi kita dijaga oleh Allah. Ya, di dunia ini bisa saja kita menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Tapi yang terpenting, baik kaya ataupun miskin, itu menjadikan kita selamat di akhirat. Gak ada gunanya kita kaya kalau di akhirat masuk neraka. Ya, jadi itu yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala, supaya di dunia ini kita ditolong untuk menjadi orang yang baik, sehingga kita bisa selamat sampai akhirat. Lalu akhirat yang kita juga mohon, akhirat kita itu selalu terus meningkat. Kita setiap ada waktu belajar, menambah ilmu agama kita, menambah pemahaman kita tentang petunjuk Allah, tentang petunjuk Rasulnya. Nah, ini diharapkan supaya kualitas keakhiratan kita itu naik, ya, terus naik, sehingga di akhir hayat kita ini insya Allah siap untuk bisa memasuki surga yang tinggi, ya. Karena kita selalu memperbaiki diri. Nah, kemudian kita mohon kepada Allah agar sisa-sisa kehidupan kita itu menjadi tambahan untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya bagus. Wa syarrukum man tala umruhu wa syarra amaluhu. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Jadi ini petunjuk agar kita terus meningkatkan kebaikan sampai Allah memanggil kita. Sedangkan terakhir tadi kita mohon kepada Allah agar kuburan itu menjadi tempat istirahat, bukan tempat azab. Jadi istirahat kita itu bukan waktu di dunia. Di dunia kita capek, kita harus berjuang, kita harus sholat tahajud, kita harus banyak bersedekah, ya. Hidup ini banyak capeknya. Akan tapi capek itu oleh Allah akan dibalas, yaitu dibalas dengan kita merasa istirahat, merasa bebas, santai ketika di akhirat, yaitu mulai di alam kubur. Orang yang soleh ketika wafat, dalam hadis dikatakan bahwa tempatnya, lahatnya yang
tiang lahatnya itu oleh Allah dijadikan satu taman, ya, seperti taman surga. Dalam hadis disebutkan bahwa tiang lahat itu adalah satu dari taman-taman surga atau satu dari lubang-lubang neraka. Kalau kita mendapatkan taman surga, Masya Allah, ya, jadi kita hidup di taman surga, sangat senang, sangat bahagia. Kayak Nabi Adam tak berapa ribu tahun di alam kubur, santai saja, karena dalam kenikmatan. Akan tapi kalau orang durhaka, tiang kuburnya menjadi lubang neraka, naudzubillah. Ya, di samping dalam berbagai hadis dan juga di ayat Al-Quran dijelaskan, ya, Fir'aun itu dikatakan dalam ayat Al-Quran setiap pagi dan petang diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Ya, bayangkan orang melihat seperti apa nanti. Nah, kalau melihat nikmat senang, tapi kalau yang dilihat adalah neraka, ya, bagaimana rasanya? Naudzubillah min dzalik. Belum lagi siksa-siksa di alam kubur, macam-macam siksa. Makanya kita memohon kepada Allah agar kuburan itu jadi tempat peristirahatan, ya, bukan tempat kita tersiksa, tapi tempat istirahat. Kita benar-benar santai, ya, setelah kita berjuang di dunia. Belum lagi kemudian nanti masuk surga. Ya, baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin supaya lebih lancar dalam berdoa, kita baca bersama. Saya bacakan, diikuti. Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, sudah seperti ini aja.
tawaf di Ka'bah biasanya orang berdoa rame-rame. Mudah-mudahan semoga kita bisa sama-sama umroh. Ya, hadis berikutnya yaitu wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman nafi'a warzuqni ilman yanfa'uni rawahu Nasai wal Hakim. Yang artinya dari Anas bahwa Rasulullah SAW dulu biasa membaca doa Allahumma anfa'ni, ya Allah jadikanlah bermanfaat bagiku, yaitu bima alamtani, apa yang engkau sudah ajarkan kepadaku, wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku segala yang bermanfaat untukku, warzuqni ilman yanfa'uni, dan berilah kepadaku rizki, yaitu rizki ilmu yang bermanfaat. Hadis ini suatu doa mohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita dapat itu benar-benar bermanfaat. Ya, jangan sampai kita punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Kita tahu judi itu haram, malah kita berjudi. Kita tahu khamr itu haram, malah kita minum khamr. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu salat itu wajib, tapi malah tidak salat. Ya, jadi kita mohon agar ilmu yang kita miliki, di mana kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, ya, itu hendaknya bisa menjadi ilmu yang selalu menjaga kita untuk konsisten melakukan semua perkara yang baik dan menjauhi perkara yang dilarang. Dan kita selalu mohon kepada Allah agar ilmu kita itu ditambah terus. Ya, ini penting karena Nabi juga bersabda, man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faqih. Faqih itu faham, ya, faham agama. Ya, nggak paham perbengkelan nggak apa-apa. Kita bisa pergi ke bengkel dan kasih upah. Nggak paham masak nggak apa-apa. Kita cari istri yang pintar masak. Tapi kalau nggak paham agama, ini bahaya. Ya, beda dengan orang yang paham agama. Orang yang paham agama digoda dengan sesuatu, dia langsung tahu, wah ini kan nggak boleh. Saya dulu baru pulang, ya, dari Jepang, pindah dari Jepang ke Indonesia. Didekati orang menawari investasi
itu pusat usahanya itu ada di Sukabumi. Jadi yang ditawarkan kepada saya waktu itu, yaitu usahanya di bidang pertanian terutama, dan mereka sudah punya lahannya, punya pasarnya baik di dalam atau di luar negeri, sehingga bisa menjamin keuntungan. Nah, kalau kita setor misalnya 100 juta, itu tiap bulan dijamin dapat keuntungan 10 juta. Sehingga setelah 10 bulan uang kembali dan seterusnya kita dapat 10 juta terus tiap bulan. Saya tahu bahwa wah ini nggak benar ini. Ini adalah usaha yang riba, tidak diridhoi Allah. Tapi anehnya pada waktu itu ada beberapa tokoh P3 itu sampai invest miliaran. Ada juga orang kaya dari mana itu. Dia itu biasanya menabung, jadi duitnya itu dibiarkan di tabungan sampai bermiliar-miliar, lalu didatangi oleh pihak nama perusahaannya itu ujungnya Q, Q. Didatangi dan dia tergoda. Akhirnya dia investasi dalam nilai besar. Ujungnya apa? Ujungnya tertipu. Jadi dana yang besar itu ternyata diselewengkan, dan orang kaya itu habis tabungannya. Kemudian dia jualan kaligrafi. Nah, itu kalau bapak-bapak ada yang pernah ikut ini Ari Ginanjar, itu biasanya kalau Ari Ginanjar punya acara training itu jualan kaligrafi di sana. Jadi saya dari awal alhamdulillah tahu bahwa ini nggak benar, ini riba. Nah, itu ilmu itu yang bisa menjaga saya sehingga saya selamat dari godaan yang seperti itu. Jadi ilmu agama itu penting. Dengan ilmu agama kita bisa menyelamatkan diri dari berbagai godaan manusia ataupun syaitan. Waktu isyanya berapa menit lagi? 13 12. Kalau gitu barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu hadis lagi, riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Tirmidzi ada hadis yang seperti itu, yaitu dari Abi Hurairah, tapi ada tambahan wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahlin nar. Ini juga sahih, yang artinya wazidni ilma, di dalam redaksi riwayat Tirmidzi ini. Kalau sebelumnya wazidni ilman yang fauni. Kemudian walhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah untuk semua keadaan. Untuk keadaan yang menyenangkan, yang menyusahkan,
sukses nggak sukses, itu kita ucapkan alhamdulillah. Wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Dan kita dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan calon penghuni neraka. Nah, ini ada suatu hal yang penting bahwa Rasulullah SAW mengajari kita untuk bersyukur untuk keadaan apapun, ya, ala kulli hal, untuk segala keadaan. Artinya apa? Kita usaha sukses jadi kaya raya, kita syukuri, alhamdulillah. Kita usaha tetap nggak berkembang, ya, malah modalnya lama-lama habis, juga kita ucapkan alhamdulillah. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Apapun ketetapan Allah untuk kita itu baik. Itu ada rahmat Allah. Ada satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang beriman kaya karena Allah tahu kalau dia dijadikan miskin dia nggak akan kuat, ya, sehingga imannya bisa merosot. Allah menjadikan orang beriman miskin karena Allah tahu kalau dijadikan orang kaya dia akan menjadi sombong, akan lupa kepada Allah dan seterusnya. Nah, hadis riwayat Baihaqi yang panjang itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu adalah bentuk rahmat Allah. Sehingga kita harus tadi alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan apapun kita syukuri. Kita melamar kerja berhasil, alhamdulillah. Kita melamar kerja enggak berhasil, alhamdulillah. Karena kalau Allah tahu itu baik untukku, pasti aku ditakdirkan untuk bisa kerja di tempat itu. Ya. Cara berpikir orang beriman itu selalu positif kepada Allah. Orang beriman itu nggak pernah suudzon, sangka buruk kepada Allah. Dan kita memang diperintahkan untuk selalu husnudzon, ya, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah untuk semua keadaan. Lalu wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan calon penghuni neraka. Orang yang mau masuk neraka itu sudah diawali dari dunia. Dari dunia amal perbuatannya tidak baik, imannya, akidahnya tidak baik. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan semacam itu. Apalagi dari keadaan ketika menderita di alam kubur, ketika menderita di neraka. Kita berlindung kepada Allah dari semua keadaan itu. Masih berapa menit? 2 menit. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri subhanaka
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu